Iya. Oke, kalau gitu. Baik, kita lanjutkan ya. Ya, jadi hari ini 1 jam kita kuliah untuk membahas tentang cakupan ini kan seperti ini, di mana jarak footprint dari base station atau dari pemancar bisa kita lihat kalau ini gambar yang berliku-liku ini mencerminkan suatu level tertentu, misalnya ya, katakanlah satu BTS itu didefinisikan sebagai jarak jangkau dari pemancar BTS ke pengguna atau user yang terjauh, di mana di situ misalnya di set level signal minimalnya harus memenuhi kriteria untuk bar tertentu, misalnya katakanlah minus 70 dBm misalnya. Maka setting level minimal minus 70 dBm tadi dirasakan oleh user yang berada di sekitar BTS, ini akan bervariasi jaraknya karena sebagai akibat dari kondisi propagasi yang berbeda-beda untuk ke setiap arah, begitu ya. Halangannya obstacle gedung atau bukit atau pepohonan itu bervariasi secara acak, maka level signal yang diterima oleh user pada level tertentu yang disetnya sih levelnya gitu, misalnya tidak boleh kurang dari minus 70. Jadi ini gambar yang berliku-liku ini merupakan footprint dari level yang diset minus 70 dBm misalnya, begitu ya, atau berapapun. Bisa aja kalau usernya lebih sensitif misalnya katakanlah minus 90 dBm. Nah ini kita sekarang akan dilihat nilai rata-ratanya, yaitu path loss and average shadowing-nya yang ditunjukkan oleh panel sebelah kanan itu berupa lingkaran ya. Nah, tapi di situ kan rata-ratanya ada yang tercakup oleh footprint, ada yang tidak, begitu ya. Jadi ini yang harus kita pahami dengan baik, bahwa nanti dalam merencanakan suatu wilayah cakupan dari suatu sel, dalam hal ini sebuah BTS yang akan mencakup sel berbentuk heksagonal atau lingkaran, dalam hal ini supaya pendekatannya lebih mudah dipahami. Saya yang biasanya ke arah sektoral nanti berbentuk heksagonal. Nah ini kalau yang saya yang berbentuk omnidireksional biasanya kita modelkan sebagai suatu lingkaran. Nah jadi di sini ada daerah-daerah yang memang level signalnya atau level signal yang di-set tadi minus 70 dBm itu terpenuhi untuk jarak yang lebih sedikit, yang lebih masuk ke dalam. Ada juga arah-arah yang level signal yang di-set minus 70 dBm tadi misalnya bisa menjangkau radius yang lebih jauh gitu ya, yang menjulur liku-likunya ke arah luar lingkaran. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi tingkat liku-likunya berliku-liku sedikit atau berliku-liku cukup variansinya cukup jauh, itu mencerminkan kondisi propagasinya. Jadi kalau propagasinya homogen, kemarin dibahas kan di hari Kamis kemarin kan, dia cenderung liku-likunya akan tidak terlalu bervariasi. Tapi kalau kondisi propagasinya cenderung sangat tidak homogen, maka liku-liku ini akan jomplang itunya, variasinya, menjulur keluar atau masuk ke dalam rata-rata yang berbentuk lingkarannya akan cukup jauh. Ini akan kita modelkan dalam bentuk PDF ya. Nah, dari hasil eksperimen ini telah diketahui bahwa ini hasil data pengukurannya itu kalau kita melihat misalkan dalam mode yang gambar berikut ini ya, ada 3 mode, misalkan jarak D1, jarak D2, jarak D3, di mana D1, D2, D3 itu merupakan footprint pada berbagai macam radius misalnya. Nah ini nilai lingkaran-lingkaran yang digambarkan dalam gambar ini adalah mewakili dari lingkaran yang ini, ya, yang path loss dan average shadowing gitu. Nah, kita kalau melihat misalkan 3 macam jarak, nah maka di sini jarak yang D1 itu mencerminkan misalkan level signal yang mewakili rata-ratanya misalkan minus 70 dBm. Nah kemudian jarak D2 lingkaran yang berikutnya yang tengah itu misalnya mewakili level signal di mana rata-ratanya minus 80 dBm, misalnya lebih kecil kan, karena lebih jauh. Jarak D3 yang lingkaran paling luar merepresentasikan level signal atau footprint dari rata-rata level signal
yang lebih kecil lagi, misalkan minus 100 dBm misalnya begitu. Nah, kita modelkan seperti itu. Nah, ini diketahui dari hasil eksperimen di lapangan bahwa distribusi atau PDF, lengkapnya PDF ya, probability density function atau fungsi kerapatan probabilitas ini mengikuti log normal ya. Log normal artinya kita dalam gambar ini level signal sudah dikonversi ke level log ya, logaritma. Jadi kita bicara di sini baik level di jarak D1, D2, D3 jangan dinyatakan dalam bentuk watt atau miliwatt, tapi kita harus sudah nyatakan dalam bentuk dBm atau dB watt begitu. Logaritma sekali ya. Ini kalau sudah sinyalnya dalam bentuk logaritma dalam dBm, dB watt, maka kita bisa menyimpulkan bahwa distribusi dari sinyal-sinyal yang dalam bentuk dBm atau dB watt tadi akan memenuhi PDF normal. Nah, kenapa disebut log normal? Karena ya normalnya itu adalah normal dalam bentuk log gitu, logaritma. Makanya namanya log normal. Ini fungsinya. Jadi kalau variabel signal itu X dalam dBm sekali lagi ya, saya tekankan. Jangan dalam miliwatt atau watt, jangan. X dalam dBm akan mengikuti PDF dari Gaussian atau norma yang berbentuk seperti ini. Ya. Jadi ini sudah dalam bentuk PDF norma dalam bentuk log. Nah ini integral dari PDF untuk kita melihat CDF-nya, Cumulative Distribution Function. Ini integralnya itu integral yang tidak bisa langsung diselesaikan secara penurunan begitu. Karena ini integralnya integral numerik yang akhirnya nanti akan berujung dengan complementary error function. Seperti hanya kita menentukan equation untuk menghitung bit error rate ya. Karena bit error rate dalam channel yang bersifat Gaussian kan channelnya mengikuti PDF normal. Maka cara menghitung untuk bear-nya integral dari PDF normal ya kita mengikuti integral complementary error function kalau dalam matematik. Tapi nggak usah khawatir karena ini banyak di internet untuk cara menghitung ini, apakah tabel atau mungkin sekarang kalau kita masukin cara menghitung CDF untuk normal, saya kira sudah banyak semacam kalkulator lah di internet yang bisa memasukkan nilai X-nya, batasnya berapa, maka hasilnya akan keluar berupa CDF-nya atau probability-nya. Ya, jadi kalau PDF diintegralkan, maka kita akan menghasilkan CDF atau nilai probability-nya. Baik, nah ini kalau kita perhatikan nilai signal yang tadi digambarkan dalam berbagai macam jarak jangkau dari BTS itu kan nilai yang Nilai yang sebenarnya. Nah, sedangkan nanti untuk menghitung CDF-nya biasanya kita menggunakan kurva PDF yang disebut sebagai standar norma. Kalau kurva standar norma itu kita menggeser nilai variabel dari apa yang akan kita lihat dalam hal ini level signal, atau sama aja kita mengatakan level signal akan proporsional kepada nilai path loss gitu, nilai redaman begitu. Maka kita bisa aja nanti menggunakan konversi dari nilai Z konversi dari nilai X ke nilai Z gitu. Jadi nilai X itu adalah nilai sebenarnya level signal atau nilai propagasi path loss yang kita ukur. Kemudian nilai Z adalah nilai standar norma yang sudah distandarkan, artinya nilai average-nya harus di-set di 0. Kemudian nilai standar deviasinya 1. Nah, kalau standar norma itu yang standar artinya nilai Z-nya 0 rata-ratanya, deviasi standarnya atau sigma-nya 1. Maka kalau kita bekerja pada bukan nilai standar normal, kita harus melakukan konversi dari variabel X ke variabel Z. Cara konversinya ya dari X ke Z ya kita lihat aja nilai min-nya mu berapa, nilai sigma-nya berapa yang sebenarnya begitu. Jadi dari X dikurangi nilai min mu-nya berapa dibagi sigma, maka kita mendapatkan variabel Z. Kalau sudah dikonversi nilai level signal dari nilai sebenarnya X ke nilai standar normal Z,
yang punya nilai min 0 dan sigmanya 1, maka persamaannya menjadi G, gitu ya, fungsi GZ gitu ya. Jadi Z ini udah standar normal, per akar 2pi E pangkat minus Z kuadrat per 2. Nah, biasanya ini nanti akan saya tunjukkan yang paling gampang ya, saya biasa pakai tabel aja. Nah, sekarang untuk CDF-nya, untuk kumulasi distribution function-nya, maka kita kalau misalkan akan melihat suatu nilai Z itu memiliki probability-nya tidak melebihi nilai Z kecil itu. Jadi Z besar itu artinya nilai Z yang kita cari untuk mendapatkan nilai probability tertentu yang nilainya misalnya dibatasi sampai nilai Z yang Z-nya kecil. Itu disebut kita normal Z, N dalam kurung Z. Nah, biasanya ya kita bisa menggunakan software lah, karena ini integralnya integral yang saya katakan tidak bisa diturunkan secara rumusan biasa gitu ya. Maka kita akan menggunakan untuk software atau menggunakan tabel. Nah, kalau menggunakan tabel, kira-kira saya ingatkan lagi seperti ini. Jadi ini sudah dalam bentuk normal ya, standar normal ini. Kalau kita perhatikan di sini, ini nilai minnya 0. Kemudian ini variabel Z ini kita akan melihat, ini kan luas dari suatu PDF pasti 1 kan ya. Nah, kalau kita integralkan dari ujung kiri minus tabur hingga sampai ke ujung kanan plus tabur hingga, ini luas area ini harus 1. Nah, jadi kalau kita ingin hanya menggunakan satu titik, misalnya di titik rata-ratanya 0 atau Z-nya minus 70 dBm tadi itu kita convert ke nilai 0 misalkan, jadi dikurangi oleh nilai minus 70 dBm kan. Nah, kalau hanya berdasarkan nilai tengahnya yang kita dapatkan, maka ini kan hanya menyangkut luas 50% ke kiri lebih kecil dari 0. Atau 50% ke kanan lebih besar dari 0. Ya, ini lebih kecil dari 0 itu negatif, ini bukan berarti angkanya negatif. Karena kan sekali lagi saya katakan untuk level signal kita katakan dalam bentuk dB kan. Jadi lebih kecil dari 0 dB itu artinya negatif dB, bukan berarti level signal negatif. Karena level signal yang nggak ada yang negatif, pasti positif semua gitu. Cuman kalau sudah dikonversi ke dB, artinya level signal yang kurang dari 1, apakah 1 miliwatt atau 1 watt, pasti kan negatif dB-nya kan. Misalkan minus 80 dBm gitu ya. Kalau level signal yang besar berarti plus 80 dBm berarti besar. Jadi pengertian negatif di sini bukan berarti pas daya pancar negatif. Negatif dalam desibel kan nggak apa-apa. Artinya level signal lebih kecil dari 1 miliwatt atau dari 1 watt. Oke, jadi ini angkanya begitu. Jadi kalau nilai Z-nya misalkan kita ingin di set di nilai tengahnya yang 0 ini, maka berarti ini kan probability-nya memang 0 dari 50%. Ini yang 0 ke kiri itu yang tidak diarsir udah 50% ini setengahnya. Setengah dari ruas area PDF ini. Nah, kalau kita misalkan contoh naruh Z di sini, kita ingin mendapatkan CDF atau cumulative distribution function misalkan bukan di 50% tapi di 70%. Artinya kita harus menggeser nilai Z ini ke arah kanan sebanyak 20% kan, 0,2 kan ini. Jadi sampai di 0 ini tengah 0,5. Kalau ingin misalkan mendapatkan CDF-nya 0,7 atau 70%, berarti ini kita nilai Z di set di 0,2. Ya. Nilai 0,2, nah berarti berapa nilai Z di 0,2? Nah, berarti nilai Z di 0,2 itu kita lihat Z ini 0,2, 0,20 lah kalau 2 desimalnya ya. Kalau ini kan ke kanan 0,21, 0,22, berarti ini. Nah, yang kita lihat 0,200 berarti kita akan mendapatkan ini 0,0793 gitu. Atau dalam persen 7,93. Artinya untuk Z-nya yang 0,200, nah luas kurva ini akan bertambah sebanyak 0,0793. Jadi total CDF-nya dari kiri sampai ke nilai Z berarti ini 0,5 sampai 0 ditambah ini 0,0793. Jadi 0,5793 sampai di titik Z ini. Ya. Itu caranya untuk menghitung integral dari PDF menjadi CDF dengan menggunakan tabel ini gitu ya.
menggunakan tabel jet. Oke, nah ini mode shadowing-nya kita sudah bisa tuliskan dalam bentuk sederhana ya. Jadi ini path loss kan kalau pakai propagasi yang dihitung berdamannya misalkan path loss pada jarak D dalam bentuk dB. Ini artinya path loss dalam bentuk D ditambah X0. Nah ini kalau hanya berdasarkan pada path loss pada jarak D saja tanpa ada standar deviasi, ini X0 itu bisa dikatakan sebagai deviasinya begitu. Atau biasa juga dalam bentuk sigma gitu ya. Jadi kalau di nilai 0, minnya 0, maka random variable ini merupakan log dari jarak gitu untuk D-nya dalam bentuk logaritma. Nah, variansi X0 ini biasa ditulis dalam bentuk sigma, biasanya bernilai antara 3 sampai 12 tergantung. Tadi yang menggambarkan 3, 12 atau berapapun, ini hasil eksperimen di lapangan ya. Jadi kalau cenderung ke kecil 3 cenderung homogen, kalau cenderung ke tidak homogen berarti cenderung besar ini sigmanya. Tapi hasil pengukuran di berbagai macam lokasi di berbagai macam mode ya di antara ini rentang antara 3 sampai 12. Oke, nah ini tadi saya jelaskan ini harus positif random variable walaupun ada angka negatif berarti bukan negatif dalam arti kata wattnya negatif, tapi negatif karena akibat desibelnya. Nilai makna harfiah dari redaman maupun dari daya yang diterima harus nilai positif, tidak ada nilai negatif. Oke, nah ini untuk menghitung CDF tadi sudah dijelaskan. Saya kira formula untuk menghitung ini kaitannya antara suatu probabilitas nilai X lebih kecil daripada X yang kecil tertentu misalkan. Ini dalam bentuk PDF logaritma kan log norma seperti ini dan saya kira akan lebih mudah kita baca dari tabel saja. Nah ini persamaan yang muncul akibat dari log norma. Saya lewat saja. Ini cara menghitung, ya, cara menghitung integralnya seperti ini. Beberapa saya cepatkan aja. Nah ini gambarnya. Kalau nanti udah dihitung misalkan berapa jaraknya. Karena kalau saya kembali ke awal, kembali ke sini, ini kan antara, nah gambar ini nih, nah ini antara level signal yang ditunjukkan pada footprint hasil dari menjaga level signal yang konstan, ini kan bisa dikonvert ke jarak. Ya. Jadi level signal yang mengikuti kurva liku-liku ini, atau rata-ratanya dalam bentuk lingkaran, ini level signal pada jarak tertentu, ini bisa kita tambahkan nilai Z tadi. Nah ini kalau nilai Z. Nah di sini ya, kalau kita akan menambahkan keandalan nilai Z berarti kita menambahkan nilai power kan. Nah nilai power yang diterima maksudnya akan naik kalau kita besarkan daya pancarnya atau kalau kita ciutkan jaraknya. Jadi ada dua cara. Kita bisa bicara keandalan itu naik dengan cara membesarkan daya pancar di BTS. Atau dan sejenisnya, misalkan menambah gain antena juga boleh. Atau dengan cara lain kita bisa aja daya pancar BTS maupun gain antena tetap, tapi kita bicara sekarang pada jarak yang lebih kecil, menciut begitu. Keandalannya naik gitu. Sama aja. Jadi ini persamaan ini yang terakhir tadi saya tunjukkan ada di sini ya. Ini antara path loss pada jarak D dengan path loss jarak D0 ini tergantung nanti koefisien eksponen dari path loss-nya berapa. Akan sama, kita menambahkan margin atau menambahkan nilai Z pada CDF tadi akan sama dengan dampaknya kalau kita seolah-olah mengecilkan jarak D gitu ya. Jadi nanti dalam pemahaman untuk supaya kita paham nanti mungkin dalam bentuk soal saya akan tanyakan berapa misalkan kehandalan pada jarak 1 km, lalu berapa kehandalan pada jarak 1,5 km misalnya, atau sebaliknya. Kita menanyakannya bukan kehandalan, tapi misalnya ketidakhandalan atau biasanya disebut sebagai outage gitu ya. Outage itu kalau level signal lebih kecil daripada level yang disyaratkan, maka sistem atau alat-alat komunikasi dianggap tidak bisa menerima signal di bawah level tertentu. Itu disebut outage atau out of order gitu. Tidak jalan gitu, tidak tercakup begitu ya. Bisa aja kita menanyakannya berapa probabilitas
suatu jarak tertentu itu memberikan level signal yang dalam kondisi outage, dalam kondisi tidak bisa diterima sebagai signal yang bisa diolah oleh perangkat begitu. Kira-kira begitu. Oke, nah ini penjelasan besar di sini saya kira sudah saya cakup dari diskusi yang sebelum tadi. Oke, ini juga berbagai macam bentuk level signalnya, misalkan apakah dalam bentuk M atau X atau apapun juga sama saja kita mengkonvert dari bilangan yang real, dari yang sesungguhnya hasil pengukuran ke bilangan standar normal atau yang mempunyai nilai min sama dengan 0 dan sigma sama dengan 1. Nah, ini kurvanya semuanya berbentuk seperti ini, berbentuk simetris ya. Berbentuk simetris. Nah, ini lancip atau gemuknya dari kurva ini tergantung kepada sigma. Untuk sigma yang sempit berarti dia akan semakin lancip, untuk lebih homogen begitu ya. Homogen itu sigmanya kecil atau sempit begitu. Variasinya sempit. Tapi kalau daerah propagasinya cenderung tidak homogen berarti nilai sigma akan melebar atau membengkak gitu itunya variasinya melebar. Nah, baik, kita lanjutkan dengan ini. Gambar ini kan sudah ditunjukkan waktu sebelum waktu kuliah hari Kamis kemarin. Di berbagai macam mode kan untuk indoor, outdoor kita pasti akan berhadapan dengan kurva seperti ini. Nah, kalau kurva yang digambarkan seperti ini berarti itu yang di sumbu sebelah kanan, sumbu sebelah kiri vertikal itu path loss-nya ya. Nah, ditunjukin sebelah kanannya ada N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, itu menunjukkan koefisien eksponennya sebagai fungsi jarak. Ya. Jadi kalau N3 itu berarti pangkat 3 kepada jarak, N sama dengan 2 pangkat 2 kepada jarak. Karena sumbu datanya di sini jarak. Transmitter receiver separation dalam kilometer itu artinya jarak, gitu, jarak komunikasi. Gitu ya. Nah, ini menunjukkannya begitu. Jadi kemiringan kurva sampai N sama dengan 5 itu paling nanjak begitu kurvanya, berarti dia pangkat 5 eksponennya atau 50 log. Kalau N sama dengan 3 berarti pangkat 3 eksponen D-nya atau 30 log begitu. Nah, di mana kita bisa melihat di sini efek dari sigma? Nah, efek dari sigma bisa kelihatan kalau dalam bentuk kurva scatter seperti ini. Kalau dalam bentuk kurva yang udah PDF kan sigma ya tadi itu. Nilai sigma itu akan menentukan apakah kurva ini lancip atau dia gemuk gitu, cembung melebar begitu ininya nilai jual sigma atau nilai sigmanya. Nah, sedangkan dalam bentuk kurva ini kita bisa melihat efek dari sigma kalau sebaran dari nilai regresi yang di tengah ini yang merupakan kurva base fit ini. Nah, titik-titik yang berkontribusi kepada hasil pengukuran dilihat semakin jauh menyimpang dari garis base fit baik ke atas maupun ke bawah, itu berarti sigma semakin besar. Tapi kalau ada kurva-kurva yang misalkan, misalnya contoh yang di bawah, misalkan ini kurva yang berbentuk segitiga gitu ya, untuk N sama dengan 1, misalnya N sama dengan 2 sini. Sebaran dari base fit kurva yang garis lurus ini tidak begitu jauh menyimpang ke bawah dan ke atas, berarti dia sigmanya kecil atau lancip. Ya, itu. Oke, nah ini lebih disederhanakan dari kurva yang tadi sebelumnya menyangkut berbagai macam skenario propagasi. Kita karena dalam perencanaan atau perancangan prediksi itu mengacu kepada 3 daerah yang diklasifikasikan secara umum begitu, ada daerah urban, daerah suburban, daerah terbuka open gitu ya. Nah, ini di sini supaya lebih sederhana, anggap aja kita punya 3 macam daerah, urban, suburban, dan daerah terbuka atau nah, ini seperti ini kurvanya. Tentu daerah urban karena propagasinya diredam banyak oleh objek-objek di daerah urban, gedung-gedung terutama, maka dia path loss slope-nya akan menanjak begitu, curam. Daerah suburban karena propagasinya lebih banyak ke daerah hunian, masih ada obstacle yang ketinggian rumah 1-2 lantai gitu ya. Maka ini digambarkan yang tengah itu lebih landai itunya eksponennya. Nah, daerah terbuka biasanya ini tidak begitu banyak obstacle, di daerah pesawahan atau perkebunan gitu ya, yang relatif datar, kecuali kalau daerah yang berbukit misalnya. Ini lebih landai lagi. Ya. Baik, nah kemudian ini hasil regresi ini pasti kita akan mendapatkan ini
Kalau contoh yang diambil urban misalnya path loss-nya, slope-nya ini hasil dari pengukuran ini 33,2 dB per decade ini ya. Jadi decade itu 10. Jadi ini log 10 kan. 33,2 itu berarti log 10 slope-nya 3,32 berarti. Decade itu per 10 berarti. Jadi 33,2 dibagi 10 3,32 pangkatnya gitu nanti. Tapi kalau Pak D pangkat berarti D pangkat 3,32. Nah, standar deviasi untuk daerah urban di sini yang digambarkannya oleh, ini saya cari kursornya belum ketemu. Oke, nah ini kursornya. Nah ini daerah urban yang digambarkan oleh titik-titik scatter-nya cross ya, berbentuk huruf X di sini. Nah ini deviasi atau simpangan dari base speed kurva yang lurus ini dicatat 7 dB gitu ya, hasil dari regresinya. Nah, mungkin yang ini yang daerah terbuka karena dia lebih cenderung mendekat ke base speed, ini kelihatannya lebih kecil nih. Mungkin hanya 2-3 dB ininya standar deviasinya. Oke, tapi nggak apa, kita patok di sini aja kalau 7 dB. Deviasinya nilai path loss-nya 33,2. Coba kita perhatikan di sini kalau misalkan yang tadi ya. Kalau misalkan yang ini kurvanya ke sini nih, loncat ke sini nih. Kalau misalkan kita akan mengambil pada jarak D2 misalkan ya. Di sini kalau kita lihat D2 misalkan pada jarak cakupan dari BTS itu 4 km misalkan D2 itu. Nah, kemudian path loss dari pada jarak 4 km itu kalau kita kembali ke kurva yang ini, path loss pada 4 km di sini kan yang tengah ini, kalau kita lihat di sini ke kurva yang urban 79 kan path loss-nya. Path loss 79 itu nanti bisa kita hitung. Daya pancarnya berapa, antenanya berapa, bisa hitung berapa daya yang diterimanya begitu. Tapi ini yang dihitung path loss-nya 79. Ya. Jadi pada jarak 4 km, path loss-nya tercatat 79 dB. Nah, maka di sini kita tahu bahwa kita bisa mengatakan bahwa path loss pada jarak 4 km itu akan 79 dB. Nah, dengan tingkat confidence interval atau confidence level 50%, karena kita belum melibatkan sigma gitu, ya. Di sini. Jadi kalau misalkan daya pancarnya misalkan katakanlah 10 dBm misalnya itu path loss atau IRP-nya lah, bukan daya pancar. Selama itu antena kan IRP ya. Kalau IRP-nya misalkan 10 dBm dengan diketahuinya path loss 79 dB berarti daya yang diterima di sini pada jarak 4 km adalah 10 dBm dikurangnya 79. Berarti minus 69 dBm. Daya yang sampai di jarak 4 km. Minus 69 dBm. Nah, kita bisa mengatakan menjamin minus 69 dBm itu bersifat confidence levelnya 50%. Nah, kalau kita misalkan ingin menjamin katakanlah 84% atau 1 sigma gitu ya. Nah, 80% itu dalam konteks standar normal dilihat di tabel tadi. Kalau kita ingin menjamin 84%, ini kita berarti ada tambahan kebutuhan cakupan sebanyak 1 sigma. Kalau sigmanya 7 dB, nah berarti kita harus punya margin 7 dB nih. Margin 7 dB itu bisa ditempatkan sebagai tambahan daya pancar atau dihitung. Kalau path loss-nya misalkan ingin mendapatkan tambahan daya 7 dB, berapa penciutan itunya radiusnya? Ya, tergantung kepada rumus yang path loss-nya. Sebagai fungsi D-nya berapa ini? 79 dB itu berapa log D begitu. Nanti kalau ingin mendapatkan 1 sigma, berarti dikurangi 7 dB, nanti D-nya berkurang berapa banyak. Atau kalau kita misalkan ingin confidence levelnya lebih bagus lagi, katakanlah 97,7% atau 2 sigma ini, ya. 97,7% itu 2 sigma. Itunya marginnya. Nah, berarti kita harus menambahkan margin 14 dB karena tahu kan sigmanya 7 dB. Nah, berarti kita harus menambahkan sebanyak 2 kali 7, 14 dB. Kita menjamin 97,7%. Nah, atau kalau kita tidak mau menambah daya pancar di BTS sebanyak 14 dB, kita bisa 40 dB dikompensasi dengan jarak. Nanti dilihat lagi. Yang tadi path loss-nya 79 dB itu, yang ini. Nah, yang rumus ini kan, 79 dB. Nah, kalau misalkan nanti dicukupkan jaraknya ke bawah, berarti kan path loss-nya berkurang. 7 dB dikurangi 14, berarti di sini berarti 65 ya.
Ya, 65 supaya patosnya 65 dB, jaraknya berapa gitu. Nah, jangan lupa ini. Kita ngeset nggak mau nama daya pancar, tapi kita ya 75 dikurangi 14 dB berarti 65 dB di sini jaraknya berapa gitu. Nah, kita bisa menghitung menciutkan jarak untuk mendapatkan kehandalan cakupan 97%, 97,7%. Caranya begitu untuk menghitung kehandalan cakupan. Ini kurva ini saya tunjukkan lagi supaya kita tidak terjebak dengan menghitung integral ya, integral constant. Jadi langsung aja Z-nya misalnya berapa ya kita lihat tab ini berapa. Oke, itu yang mungkin yang terkait dengan apa persoalan-persoalan yang terkait dengan apa kehandalan dari wilayah cakupan. Jadi mohon dipahami bagaimana kita menggunakan statistik dari distribusi part loss yang skala besar, yang juga akan berdampak kepada distribusi dari part loss dari daya terima, karena daya terima akan merupakan proporsional yang inverse dari part loss. Jadi saya katakan part loss-nya besar, berarti daya terimanya kecil, part loss-nya kecil, daya terimanya besar. Tapi kalau kita tahu PDF dari suatu part loss, maka PDF dari daya terima akan identik dengan PDF dari part loss. Karena dia hanya merupakan operator penjumlahan dan pengurangan. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Terkait dengan bagaimana kita menghitung wilayah cakupan, sekaligus juga kita kalau mengkonvert wilayah cakupan dalam bentuk level signal ke margin. Nah, margin bisa diartikan dalam bentuk penambahan margin dari segi link budget, atau bisa juga ditafsirkan sebagai pengurangan jarak cakupan. Ya, karena jarak cakupan kan ya semakin dekat jarak cakupannya, level signal akan naik pasti. Itu dipakai untuk sebagai margin, margin kehandalan. Oke, kalau belum ada, Pak, ya, saya mau nanya. ya. Yang di slide sebelumnya yang confidence level itu, nah yang ini, itu tuh yang kalau misalkan 84% 1 sigma, terus 97,7% 2 sigma itu, ini tuh emang bakunya seperti itu atau cuma dicontoh soal ini aja, Pak? Oh, ini baku, berapapun nilai sigma-nya ya. Oh. Ini contoh ini memang baku supaya memberikan gambar. Karena tadi kan kalau kita bicara angka yang bukan unit dari sigma, misalkan marginnya berapa gitu ya, sembarang margin, maka kan tergantung kepada sigma-nya berapa. Nah, tapi kalau untuk berbagai macam situasi, asal diketahui sigma-nya, kalau kita menambahkan di sini kan sigma-nya misalkan 7 dB. Nah, kalau kita menambahkan 7 dB, pasti akan mendapatkan CI 84. Kalau kita menambahkan 2 sigma dapat 14 dB, pasti akan mendapatkan CI 97,7 gitu. Jadi maksudnya ini diberikan secara baku supaya nanti berapapun sigmanya, jadi untuk situasi yang lancip sigmanya ataupun yang gemuk sigmanya begitu akan berlaku seperti ini ya. Silakan dicek di tabel Propstat. Jadi kalau lari ke sini, nah kalau udah menggunakan begini, ini kan memang normal ya. Kalau normal kan sigmanya sebenarnya 1 kan ya. Jadi angkanya mudah seperti ini. Nah, tapi kalau untuk yang bukan normal pun, untuk kasus yang ini, pasti kalau dia 1 sigma menambahkan margin akan dicapai C-nya 84. Menambahkan 2 sigma, berapapun sigmanya, pasti akan dicapai 97,7. Ya, oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nanti kalau supaya walaupun ujiannya tesnya misalkan nanti UTS ataupun kuis ya, open book, nah saya akan berikan aja lah untuk membaca tabel standar JET ini supaya Anda tidak muter-muter kemana-mana nyari misalkan di internet atau bawa buku banyak gitu untuk mencari itu ya. Saya berikan aja nanti tabelnya supaya gampang. Oke, sambil jalan kita lanjut ya kalau belum. Nah sekarang untuk setelah kita memahami bagaimana merencanakan cakupan dengan memberikan kehandalan tertentu, dalam hal ini memberikan margin, kita juga harus tahu bagaimana cara menghitung level signal yang diperlukan. Jadi ini cakupan BTS itu kalau contoh misalnya kita bekerja pada generasi pertama kan dulu pada frekuensi 800 MHz ya, frekuensi yang rendah begitu. Ini sinyalnya juga sinyal analog, waktu itu kan AMPS ya.
dengan simpangan frekuensinya 12 kHz, kemudian daya pancarnya waktu itu masih besar 10 watt. Nah sekarang karena dimensi chainnya semakin kecil, daya pancar sekarang mengecil hanya 1 watt atau 2 watt begitu sekarang itu. Kalau dulu di generasi pertama ya 10 watt merupakan daya pancar yang lazim begitu. Noise figure dari perangkat 7 dB, ini kontribusi noise dari perangkat. Tinggi antena BTS-nya 40 meter, antena mobil stationnya ya biasa diasumsikan 1,5 meter itu tinggi orang gitu ya, kalau orangnya menggunakan sambil berdiri begitu. Nah, gain antena di base stationnya di sini diasumsikan 8,5 dB. Kemudian gain antena mobil station sekitar 2 dB itu pakai dipole antenanya. Bisa pakai antena yang gainnya besar kan di mobil station kan. Terus kabel dari BTS kalau tingginya 40 meter biasanya sekitar 3 atau 4 dB lah, dalam hal ini 3,2 dB untuk 40 meter tinggi tower kan. Nah, di sini kita melihat sekarang untuk memberikan kehandalan sekaligus kita hitung dari noise figure-nya. Karena kita nanti harus menghitung berapa dB misalnya rasio signal kepada noise untuk supaya komunikasi analog ini bisa diterima dengan baik. Maka kita dengan menghitung ini noise kan satuannya konstanta Boltzmann kali temperatur kali bandwidth kan. Ini kalau dihitung temperatur ruangan 300 Kelvin, kemudian modulator FM dengan deviasi frekuensinya di modulator analog kan pakai deviasi frekuensi kan 12 kHz. Sinyal suara itu dianggap 3,4 kHz gitu ya, bandwidthnya. Nah, maka kita mengetahui level noise pada sistem seperti ini diketahui levelnya minus 128,9 dBm noise-nya. Nah, berarti kalau misalkan kita ingin mendapatkan signal to noise ratio tertentu, misalnya 30 dB lah, gitu ya. Kalau ingin level kualitas komunikasi mencapai S2N 30 dB misalnya, memang dalam analog itu agak besar, minimal 18 dB minimal. Kalau kurang dari 18 dB kurang. Bahkan kalau suaranya ingin jernih ya 30 dB, 40 dB bahkan. Jadi kalau misalkan diasumsikan aja 30 dB S2N, berarti level signal yang harus sampai di ujung cakupan sebuah sel harus 30 dB di atas minus 128,9 dBm, yaitu sekitar minus 91,1 ya, itunya level signalnya. Nah kemudian perhatikan juga sekarang noise figure, kontribusi noise dari perangkat 7 dB. Terus threshold dari FM threshold itu ini modulator analog kalau kurang dari 10 dB signal to noise ratio-nya, maka dia akan hilang sinyalnya gitu. Nah, hal seperti ini, pengetahuan ini sepertinya dalam sistem 1 yang analog gitu ya. Oke, kalau kita lanjut lagi, terus kita melihat kebutuhan untuk kehandalan dari fading skala kecil ya, yang fluktuasi sesaat itu, yang sinyalnya kan berfluktuasi itu secara sesaat begitu. Ini 8,7 dB untuk menghasilkan 90% cakupan. Ini diketahui dari soal, diketahui dari fast fading gitu. Nah, sehingga totalnya menjadi minus 103,2. Jadi menjumlahkan ini level noise dikompensasi oleh noise figure 7 dB, dikompensasi oleh FM threshold 10 dB, kemudian ada kebutuhan margin untuk paling cepatnya 8,7. Maka di sini total draw atau ini ya, KTB ini. KTB kan representasi draw setelah dikompensasi oleh kebutuhan noise figure, FM threshold, kemudian fast fading, minus 103,2 dBm. Artinya kalau tadi kita butuh misalnya nilai kualitas signal to noise ratio 30, dari sini ngitungnya kita. Ngitungnya dari minus 103,2 harus menghasilkan 30 S2N. Berarti minus 73,2 itunya level ambang untuk signal yang sampai di batas ujung saya yang paling jauh dari BTS. Minus 73,2. Oke ya. Nah sekarang kalau kita hitung threshold receiver untuk fading margin yang shadowing sekarang. Ini kan yang diberikan dalam soal yang fast fadingnya kan. Nah ini yang shadowingnya juga butuh 9%. Nah kalau untuk yang shadowing
Ini nanti akan saya bahas ketika skala kecil ini. Yang fast padding 8,7 menghasilkan 9%. Ini dari perhitungan integral dari relic padding ya. Karena yang fast padding ini diketahui relic itunya, PDF. Nah, sekarang kita butuh menghitung untuk margin yang terkait dengan yang ini, yang shadowing tadi itu, yang ini. Ya. Ini kan skala besar nih. Nah, di sini kalau dibutuhkan misalnya 90%, maka kalau kita menggunakan tabel langsung, berarti kita tinggal baca aja. Nanti itu kalau titik Z ini berapa, maka luasnya area yang di shadowing ini harus 40%, 0,4. Ini tabelnya belum nggak selesai, hanya sebagian yang ditunjukin ya. Tapi cara membacanya nanti ini supaya kita mendapatkan 90% dari ujung kiri sampai 0 ke 50%. Nah, daerah yang di shadow ini yang ditebalkan warnanya harus mencakup 40%. Jadi kita cari angka di sini yang 0,4, mungkin di bawah sini. Nah, Z-nya berapa? Ya. Kalau misalkan ini hanya 0,1879 berarti kan hanya 18% nih. Maka Z-nya itu 0,4 masuk ke sini 0,49 gitu. Kalau Z-nya 0,49, kita hanya menjamin di sini 50% tambah 18,79%. Kalau misalnya ingin 90%, berarti kita cari angka Z-nya berapa yang menghasilkan angka 0,4000 gitu. Itu yang terjadi di sini ya untuk menghitung ini. Nah, kalau dihitung berdasarkan error function, di sini kita bisa melihat ini langsung diberikan jawabannya ya. Kalau untuk 0,9 atau 90%, ini 1 kurang error function X-nya itu minus 1,30. Nah, kalau X-nya minus 1,30, ingat, X di sini harus dalam bentuk dBm. Skala logaritma. Karena ini kita sudah bekerja pada log normal, ya, bukan normal murni. Tapi normal dalam bentuk log. Nah, kalau untuk X-nya 1,30 dalam bentuk dB, maka kita cari di sini. Minus 1,30 itu harus merupakan level ini, minus 103,2, dikurangi MD, dibagi sigma. Gitu. Kalau sigmanya diberikan, misalkan tadi kan contohnya 7 dB ya. Di sini sigma untuk urban katakanlah lebih diberikan dari hasil eksperimen ini 6,8 dB. Maka kita dengan memasukkan angka 6,8 dB pada sigma, kita bisa mendapatkan receive signal yang harus kita dapatkan pada jarak D tadi, D-nya belum tahu berapa. Ya. Ini adalah minus 94,36 dBm gitu. Ini kalau sudah menghitung cadangan margin yang dipakai untuk kehandalan 90% dari sisi part loss yang skala besarnya. Gitu. Oke. Nah, kita hitung sekarang part loss-nya dengan level signal. Maaf, tadi saya salah. Ini yang 103 itu kan sudah dihitung ya. Ini noise figure-nya udah masuk, nilai ambang dari FM-nya 10 dB. Jadi ini udah kita di saat level ini bukan di sini kita masih menghitung noise ya. Masih menghitung noise. Nah, di sini ini tadi yang saya katakan tadi itu udah menghitung level signal yang dibutuhkan. Jadi selisih antara minus 128,9 dBm level noise menjadi minus 103,2 dBm level signal sudah memperhitungkan ini untuk kehandalan fast padding, kemudian untuk FM threshold ini 10 dB ya. Kemudian untuk noise figure 7 dB. Nah, maksud saya gini tadi, kalau misalkan kita ingin mendapatkan kualitas sinyal yang lebih baik, tentu ini kita mesti minimalkan lagi. Di sini FM threshold 10 dB itu berarti S2N yang diambil hanya 10 dB gitu. Yaitu pada FM threshold-nya. Kalau kita misalkan bisa ingin mendapatkan kualitas suara yang lebih baik, kita bisa taruh FM threshold-nya tambah lagi 20 dB sampai supaya S2-nya 30 dB. Nah, kalau S2-nya 30 dB berarti ini akan lebih kecil lagi. Ya, maaf, akan lebih besar. Jadi kecil angka minus dBm kan lebih besar ya. Minus 93,2 lebih besar daripada minus 103,2. Nah, tapi ini dia akan mengasumsikan bahwa kualitas signal berada pada nilai FM threshold, pada ambang threshold 10 dB gitu ya. Oke. Nah, ini nilainya harus minus 94,36 setelah menghitung kehandalan sebanyak 90%. Jadi turun lagi. Turun dalam arti negatif berarti naik kebutuhan signalnya. Harus minimal minus 94,36. Ini
average receive signal pada jarak D dari BTS dalam bentuk logaritma. Gitu. Harus minus 94,36. Oke, lanjutkan lagi. Berapa jarak D tadi itu supaya level signal pada pada level minus 94,36 itu pada jarak berapa? Nah, baru kita masuk ke rumus propagasinya sekarang. Kalau ini daerah urban, frekuensi 800, tinggi BTS-nya kan tadi kita 40 meter kan, tinggi mobil station 1,5, masuk ke rumus urban, rumus patos urban. Rumus patos urban ya kita cek di rumus Okumura-Hata kemarin kan ini 69,55 tambah 26,16 log frekuensi dikurangi 13,82 log tinggi BTS dikurangi ini faktor koreksi untuk mobil station kalau tingginya 1,5 berarti AHM-nya 0 kan. Kalau bukan dari 1,5 misalkan pakai antena rooftop di kendaraan ada faktor koreksi di sini. Tapi kalau untuk dicek lagi rumus Okumura-Hatanya aja. Kalau tinggi BTS, tinggi mobil stationnya tidak pakai ketinggian antena, artinya diasumsikan sebagai tinggi orang saja, tidak ada faktor koreksi di sini. Nah ini path slope-nya masukkan angkanya, tinggi BTS kan 40, ini 40 meter, berarti 6,55 kali 40 dikurangkan kepada 44,9. Maka rumus path loss-nya adalah ini, 123,35 tambah 34,4 log R. Gitu. Nah dengan tahunya tadi nilai receive signal minus 94, dengan memasukkan lagi faktor angka daya pancanya tadi berapa? Daya pancanya kan di sini diketahui nggak? 10 watt kan? 10 watt itu 40 dBm. Maka daya pancar ditambah gain antena BTS 8,5 dikurangi path loss. Ini path loss-nya diketahui fungsi R, karena R-nya belum diketahui. Kita akan bisa menghitung R nanti jaraknya. Kalau kita lanjutkan ke sini, nah ini. Ya. Ini daya yang sampai di penerima harus minus 94,36. Daya pancarnya ini 10 watt, 40 dBm. Ya, ditambah gain antena 8,5 itu, kemudian dikurangi path loss, ditambah gain antena di mobil station 2, ya, dikurangi 3,2 adalah ini loss feeder dari BTS yang 40 meter. Maka di sini ketahui path loss-nya harus 141,66. Nah, sedangkan dari sini rumus path loss adalah 123,35 tambah 34,4 log R. Ini harus sama dengan ini 141,66. Maka 141,66 atau sama dengan path loss L harus sama dengan ini 123,35 tambah 34,4 log R. Diketahui di sini R-nya ada salah menghitung 3,4 km R-nya. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan ini ya, perangkatnya seperti ini, modulatornya FM, kemudian tinggi BTS, frekuensi, dan sebagainya. Kesimpulannya apa? Untuk mencapai level-level tersebut, kita jangkauan dari BTS tersebut adalah maksimum 3,4 km. Ini sudah melibatkan kehandalan sistem baik terhadap padding cepat, yang ini, yang 8,7 dB, maupun padding lambat yang 90%. Ya, yang sigma-nya 0,8 ini udah diperhitungkan, ini menghasilkan angka minus 94,36 itu udah menjamin 90%. Gitu. Ya. Oke, nah itu ya. Cara menghitungnya begitu. Jadi bisa, sekali lagi saya tekankan, bisa dikonversikan dari level signal ke jarak. Gitu. Jaraknya berapa. Gitu. Oke, ini yang 2 halaman terakhir. 3 halaman terakhir mungkin saya tunjukkan untuk kasus yang difraksi ya. Ini kalau ada suatu titik, saya minta waktu mungkin 1-2 menit ya. Untuk kasus misalnya BTS-nya di sini terhalang oleh bukit di sini. Nah, kasus seperti ini kita bisa nanti untuk, maksud saya gini, salah satu contoh untuk memahami lebih baik lagi tentang ini adanya kurva yang berliku-liku tadi. Nah, yang ini ya. Misalnya sinyal yang terbesar kan yang jauh jangkauannya kan. Nah, sinyal yang terkecil itu misalkan yang terpendek adalah ke arah sini nih. Ke arah dari BTS ke arah kanan atas ke sini, ini pendek sekali ini jaraknya. Nah, mungkin kemungkinan salah satu sebabnya di sini ada bukit, ada obstacle ke sini gitu ya. Nah, sehingga untuk menghitung itu biasanya ditinjau saja secara khusus gitu. Lintasan yang ke arah sini kenapa dia sinyalnya sangat diredam atau radiusnya sangat pendek begitu ini. Nah, salah satu kemungkinannya biasanya ada
Hambatan yang paling sering terjadi kasus itu kalau ada bukit. Jadi ke arah tertentu, misalkan si BTS itu seperti ini, terhalang oleh suatu bukit sehingga daerah layanan yang ke arah sini, ya tentu sinyalnya akan kecil, radiusnya akan pendek yang ke arah sini. Nah, contoh untuk menghitung seperti itu, tinjau aja menggunakan teori diffraksi di sini. Jadi ini HP ini adalah ketinggian obstacle yang melewati garis pandang antara transmitter BTS dengan user. Jadi untuk itu kalau dihitung variabel diffraksinya, ya dimasukin ke sini. Ingat waktu belajar rumus teoritis kan yang 3 ya, line of sight, diffraksi, sama plane earth kan. Nah ini kasus seperti ini, kasus diffraksi ini. Jadi dihitung aja di sini. Kalau dihitung seperti ini berarti path loss untuk khusus yang ke arah yang terhalang bukit bisa dihitung di sini ada menghasilkan adalah lebih besar memang path loss-nya 121,18 dB. Nah untuk mengatasi cakupan wilayah ke arah yang terhalang oleh obstacle seperti itu nanti kita kompensasi aja. Mungkin bisa aja solusinya nanti apakah kita bikin repeater misalkan di sini gitu ya. Gitu. Atau misalkan operatornya nggak begitu merasa perlu misalkan di sini revenue orang dari sini misalkan kecil saja biar aja lah diabaikan. Sehingga ini menjadi blank spot nantinya. Blank spot dalam arti kata redamannya besar atau sinyalnya kecil gitu di situ ya. Seperti itu. Oke, ini contoh untuk menghitung bayangan ilustrasi ya. Untuk membandingkan kalau pakai Okumura-Hata dibandingkan dengan kalau ada suatu lintasan atau arah tertentu yang bebas pandang gitu, line of sight. Di sini diberikan contoh parameter, diamatin aja nanti ya di rumah ya. Daya pancarnya berapa, 10 watt kan, tinggi BTS-nya 40 meter, bla bla bla. Nah, kalau dihitung pakai Okumura-Hata itu di sini menghasilkan radiusnya 2,5, sama dengan yang ini, sama dengan menghitung yang tadi ini, menghitung jarak jangkau pakai Okumura-Hata yang ini ya, yang ini gitu. Nah, di sini dengan parameter yang diberikan menghasilkan jarak jangkau 2,5 km gitu. Nah, tapi kalau misalkan ini ada link yang bebas hambatan sama sekali sehingga bisa didekati dengan rumus yang line of sight yang phase loss, ini dihitung level signalnya itu untuk di sini minus 59,5 untuk level signalnya gitu. Sedangkan yang pakai rumus Okumura-Hata kan ini minus 100 dBm, jaraknya 2,5 km. Nah kemudian kalau pakai phase loss jarak 2,5 km masukin, karena phase loss itu 20 log 20 log D kan, 20 log 2,5 ini menghasilkan path loss-nya hanya 105,5 ya, sedangkan yang atas kan path loss-nya berapa, 146 gitu di sini. Nah maka selisih ini dipakai untuk menghitung untuk jarak yang sama 2,5 km, level signalnya jauh bedanya. Kalau pakai Okumura-Hata atau minus 100 dBm mungkin kecil sekali. Nah di sini bisa menangkap sampai minus 59,5 atau sekitar minus 60 dBm. Oke, jadi ini bagian akhir beberapa slide ya. Beberapa slide bagian akhir dari propagasi path loss itu selain dari kita menghitung kehandalan cakupan, juga kita membandingkan gitu jarak dengan menggunakan pendekatan Okumura-Hata prediksi, pakai rumus diffraksi. Kemudian juga di bagian yang terakhir di sini kita membandingkan dengan phase loss ya. Kalau misalkan ada lintasan yang bebas pandang, maka seperti ini hasilnya. Oke, saya kira waktunya udah kelewat beberapa menit ya. Mohon maaf, ini tanggung mau diberhentikan tadi slide terakhir diselesaikan aja. Mungkin kesempatannya belum diberikan untuk bertanya, tapi silakan digunakan WhatsApp group aja kalau mau ditanyakan. Hari Kamis nanti akan saya lihat untuk bahan tes kalau udah cukup saya umumkan dulu ya di WhatsApp group. Kalau jadi hari Kamis ini, kalau tidak hari Kamis ini mungkin perlu waktu sekitar 75 menit untuk mengerjakan tes satu, akan diundur ke Kamis depan gitu ya. Nanti saya berikan di WhatsApp group sebelum hari Kamis ini. Baik, saya kira udah selesai. Terima kasih. Semoga semuanya tetap sehat-sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Saya akan umumkan di WhatsApp group nanti kalau jadi tesnya hari Kamis ini. Terima kasih.